Sebagai lembaga think tank di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Balitbank telah berkomitmen membangun zona integritas sejak 2018. Semangat anti korupsi telah jadi budaya dan rutinitas kami. Kini berbekal semangat perubahan, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan mereformasi pelayanan. Ada banyak transformasi digital yang dilakukan agar pelayanan tidak sekedar baik, tapi cepat, efektif, dan efisien. Sipkumham merupakan aplikasi yang dapat mengumpulkan data permasalahan hukum, HAM, dan layanan publik. Sebelumnya, hal ini dilakukan secara manual. Kini, aplikasi tersebut bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence dan crawling data, sehingga mampu mengumpulkan ribuan permasalahan hukum serta dapat dipantau secara real-time. Pengembangan Sipkumham terus dilakukan, seperti penambahan jumlah database, peningkatan penggunaan sistem oleh Kanwil dan unit kerja Eselon 1, pemanfaatan sistem dokumen analisis kebijakan oleh Kanwil, serta pembangunan database isu Kementerian Hukum dan HAM dan proses inti. Survei online 3A yang diluncurkan pada September 2019 kini telah bertransformasi menjadi aplikasi 3AS. Bukan hanya perubahan nama, berbagai fitur dalam aplikasi mengalami pengembangan, seperti tampilan aplikasi yang lebih user-friendly, serta tersedianya 3 bahasa asing, yaitu Inggris, Jepang, dan Korea. Survei ini juga telah dibuka sepanjang waktu, 24 jam, untuk memudahkan layanan. Serta pengisian survei sudah dapat melalui komputer, tetapi hanya pada Satker yang memiliki keterbatasan kuota data internet pengguna layanannya. Balitbank Hukum dan HAM berhasil menyelenggarakan konferensi ilmiah internasional secara daring yang kedua. Konferensi ini merupakan lanjutan dari konferensi internasional tahun 2020 yang juga diikuti pembicara dan pemakalah serta ribuan peserta dari seluruh dunia. Lewat forum ini, Balitbank berhasil memfasilitasi para akademisi dan praktisi dari berbagai penjuru dunia untuk merumuskan masa depan hukum dan HAM di era tatanan baru. Pengembangan sosialisasi hasil penelitian juga terus dilakukan. Saat ini, diskusi daring bulanan bertajuk Obrolan Peneliti atau Opini juga dilakukan di 33 kantor wilayah. Dengan mengangkat tema hasil penelitian Balitbank Kumham, diharapkan dapat menambahkan masukan dari stakeholder terkait maupun para praktisi atau akademisi dari berbagai wilayah. Dengan begitu, hasil penelitian dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih cepat, mudah, dan tanpa biaya. Layanan penelitian menunjukkan tren peningkatan pemanfaatan rekomendasi yang cukup signifikan. Kami sedang mengembangkan fitur pada aplikasi Elitbank, di mana tiap tahap penelitian dapat termonitor lewat aplikasi. Dengan begitu, pemanfaatan penelitian pun dapat terpantau secara real-time. Pemanfaatan e-book juga mengalami kenaikan selama 2 tahun terakhir. Sampai akhir 2020, telah mengalami peningkatan sebesar 155%. Data menunjukkan proyeksi kenaikan pengguna yang signifikan dengan rata-rata kunjungan 10.000 dalam 2 tahun ini. Layanan e-jurnal menunjukkan peningkatan pemanfaatan yang terlihat dari jumlah visitor, page view, dan kutipan per tahun. Peningkatan kualitas ditunjukkan lewat peningkatan status jurnal HAM yang semula terakreditasi Sinta 3, saat ini naik peringkat menjadi Sinta 2. Ketiganya sedang didorong untuk mendapatkan akreditasi Sinta 1. Transformasi juga dilakukan oleh 6 komponen pengungkit. Pokja Manajemen Perubahan melakukan need assessment tim kerja pembangunan zona integritas secara online, serta coaching dan mentoring melalui aplikasi Zoom selama masa pandemi. Kami juga menerapkan program reward dan punishment yang terbukti meningkatkan kedisiplinan pegawai. Pokja Manajemen SDM telah menggunakan e-assessment mandiri untuk memfasilitasi pegawai Balitbank Kumham dalam melihat kesempatan diklat. Pokja Penguatan Pengawasan memanfaatkan aplikasi WhatsApp Business untuk merespon aduan secara lebih cepat dan tepat. Kampanye pengendalian gratifikasi juga terus dilakukan. Pokja Penataan Tata Laksana mengimplementasikan e-office lewat Simpak di Sumaker, Elitbank, Smart DJA, dan e-performance. Pokja Penguatan Akuntabilitas mengembangkan mekanisme dan metode pengukuran pemanfaatan hasil Litbang. Pokja Layanan Publik membuat dashboard data dan survei pelayanan yang berfungsi memantau seluruh kinerja layanan secara real-time. Balitbank Kumham berinovasi membentuk Pokja Manajemen Media. Hal ini untuk mempermudah publikasi hasil kinerja di berbagai kanal media sosial. Dengan begitu, layanan Balitbank Kumham semakin dekat dengan masyarakat. Seluruh inovasi dan transformasi ini tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen dari pimpinan. Pimpinan tinggi Balitbank Kumham telah menunjukkan komitmennya dengan turun langsung dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi kinerja. Berbekal semangat dan kerja keras ini, Balitbang Kumham percaya zona integritas yang bersih dan melayani ada di depan mata. Kesempatan ini ingin menyampaikan testimoni terkait dengan Balitbang Hukum dan HAM bahwa dia telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai think tank Kumham. Itjen sebagai unit eselon 1 telah mendapatkan banyak manfaat atas hasil pengkajian dan penelitian Balitbang Hukum dan HAM. Di antaranya aplikasi 3AS yang menggambarkan IPK dan IKM Kemenkumham. Semoga Balitbang Hukum dan HAM terus berkarya untuk menghasilkan policy paper dan policy brief yang semakin pasti. Saya di sini selaku salah satu penulis yang berkontribusi di e-jurnal Balitbang Hukum dan HAM. Salah satu manfaat yang saya dapat selama menulis di e-jurnal Balitbang Hukum dan HAM yaitu adalah memberikan kepercayaan dan keyakinan. Yang kedua, prosesnya juga sangat mudah dilalui selama dari submit sampai dengan publish, dan platform yang diberikan oleh e-jurnal Balitbang Hukum dan HAM sangat familiar sehingga kita juga mudah untuk mengaksesnya.